Sejak tampil bagus di Piala Asia, pelan-pelan timnas Indonesia mulai lebih disorot oleh media-media asing khususnya dari kawasan Asia. Terutama media-media dari Korea Selatan yang secara intens memantau perkembangan skuad Garuda di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Di mana secara umum, media-media Korea benar-benar takjub dengan cara Shin Tae-yong membuat perubahan nyata di timnas Indonesia. Sebab sebelum ini, timnas Indonesia benar-benar dianggap bukan siapa-siapa di kawasan Asia. Namun secara bertahap, pelan-pelan kekuatan timnas Indonesia saat ini mulai diperhitungkan oleh tim-tim besar Asia. Selain faktor Shin Tae-yong dan Erick Thohir, keberadaan para pemain yang mayoritas main di Liga Eropa juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa sekarang timnas Indonesia dianggap bisa bersaing. Bahkan setelah hasil drawing keluar, diketahui media-media di Korea Selatan mengaku cukup bahagia karena nggak tergabung bersama Indonesia. Kemudian media-media Korea Selatan juga memberikan warning untuk tetap memasukkan nama Indonesia ke dalam tim yang bisa bersaing. Sebab jika dibandingkan saat main di Piala Asia ketika Indonesia mampu lolos ke 16 besar, perkembangan tim ini emang terasa lebih nyata adanya. Sehingga apapun itu, baik Jepang, Australia, Arab Saudi, wajib hati-hati dan jangan cuma memasukkan nama China serta Bahrain yang jadi ancaman. Karena Indonesia pun dinilai juga punya kapasitas untuk bersaing. Belakangan ini, banyak media-media asing yang menyoroti soal peluang timnas Indonesia di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana tak sedikit yang menganggap Indonesia hanya sebagai pelengkap. Namun tak sedikit pula yang menganggap kalau Indonesia dinilai punya kapasitas untuk bersaing kendati di atas kertas, ranking FIFA-nya paling rendah. Seperti media-media di Korea Selatan, di mana tak sedikit yang memprediksi kalau Indonesia bakal bisa jadi ancaman nyata bagi tim-tim unggulan. Ya, menurut media News1.kr, tim Korea Selatan dianggap beruntung karena nggak satu grup dengan Korea Utara, Australia, Qatar, dan Indonesia. Nah, khusus untuk timnas Indonesia, media tersebut menilai jika keberadaan Shin Tae-yong dianggap menjadi faktor utama di balik itu semua. Tentu saja berkaca dari hasil di Piala Asia U23, Shin Tae-yong benar-benar memahami betul luar dalam tentang timnas Korea. Sehingga itu bisa jadi sesuatu yang menyulitkan, ditambah sekarang Indonesia dianggap punya skuad yang jauh lebih kuat dengan adanya pemain dari Eropa. Lebih lanjut, media Korea lainnya yakni Naver memprediksi kalau Indonesia dinilai sangat bisa untuk setidaknya mengunci posisi 3 atau 4 di klasemen akhir. Menurut media tersebut, dengan keberadaan Shin Tae-yong sebagai juru taktik plus kedalaman skuad yang sebagian besar main di Eropa, membuat kekuatan Indonesia sama sekali gak bisa dianggap remeh. Bahkan secara tegas, media tersebut secara tersirat juga memberikan warning terutama untuk Jepang ataupun Australia. Kalau timnas Indonesia yang akan mereka hadapi akan sangat-sangat berbeda ketika saat mereka bertemu di Piala Asia, di mana masuknya pemain-pemain seperti Tom Haye, Choi Ses, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, dan Ragnar Oratmangun dinilai sangat-sangat mampu membawa impact nyata. Belum lagi soal wacana PSSI yang akan menambah pemain baru dari Eropa, pastinya membuat Indonesia ini dinilai makin berbahaya dan bukan tak mungkin akan menjadi lawan yang bisa menjadi batu sandungan. Sementara itu, apa yang diutarakan oleh media-media di Korea sejatinya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pelatih Australia, Graham Arnold. Menyebut jika memang secara level Indonesia telah mengalami peningkatan, terutama dengan adanya pemain baru.
Maka dari itu Graham Arnold sendiri mempertegas kalau ia akan menyiapkan tim sebaik mungkin dan memilih untuk tetap menganggap Indonesia sebagai salah satu ancaman. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim. Sepak bola Asia sudah berkembang pesat. Kami sudah menduga hal itu. Itulah yang kami katakan kepada para pemain. Siap-siaplah bertarung, bersiaplah untuk duel fisik, karena itu yang dibawa Indonesia nanti. Ucap Arnold dikutip dari Reuters. Di sisi lain, Park Ji-sung menilai kalau Indonesia benar-benar dinilai sudah jauh lebih bagus dan Sinteyong disebutnya sudah cukup sukses dalam membuat timnas Indonesia jadi tim yang diperhitungkan di Asia. Memang untuk bersaing di level elit Asia sangat gak mudah, tapi mengingat ini tim mayoritas skuad masih sangat muda, plus punya pelatih dan ketua federasi yang luar biasa, Park menganggap bukan tak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia benar-benar jadi tim yang lebih matang untuk bisa menembus level dunia. Saya benar-benar senang melihat apa yang tengah terjadi di skuad timnas Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara mereka bermain. Indonesia saat ini sudah berjalan di arah yang benar di bawah pelatih Sinteyong. Bermain di level Asia tidaklah mudah, tapi saya yakin dengan kerja keras, timnas Indonesia akan berbicara banyak di Asia, bahkan dunia dalam beberapa tahun mendatang. Kita lihat saja, kata Park Ji-sung kepada KBS News. Yap, sekali lagi persaingan di grup C memang dianggap sebagai yang paling sulit. Dan itulah kenapa Indonesia banyak sekali diremehkan. Namun kembali lagi, ini soal mindset. Dan kami percaya semua elemen timnas punya mindset dan mental yang kuat untuk terus maju. Ya emang sih, dibanding grup A dan grup B yang mana Korea, isinya tim Timur Tengah semua jadi berasa mau kajian gitu. Tetap saja dalam format seperti ini apapun bisa terjadi. Maka dari itu selalu perhatikan detail-detail yang ada. Dan Indonesia definitely punya peluang untuk paling tidak mengamankan posisi 3 dan 4. Bukannya meremehkan Bahrain serta China, toh melihat gimana performa Bahrain serta China yang menurun. Secara kualitas di atas kertas kita bisa dibilang 11-12 lah sama mereka. Yang mana artinya peluang meraih 3 poin dari mereka dianggap jauh lebih masuk akal terutama saat laga kandang. Untuk itu, nggak ada yang nggak mungkin. Dalam sepak bola segala hal bisa terjadi. Dan kalian juga harus ingat Indonesia ini tetap bakal punya pemain baru kok. Masalah waktunya kapan? Ditunggu aja, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.